Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam kebajikan untuk seluruh umat manusia sedunia. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara dan di seluruh dunia. Bersama kami Basis Cahaya Hati, bincang-bincang santai, ngobrol santai tentang kebangkitan ruhani manusia dan kebangkitan kesadaran rohani manusia atau jiwa manusia yang berada di balik jasmani manusia. Seperti itu. Nah, di balik jasmani manusia ini ada unsur Tuhan, yaitu ruhani. Nah, di antara ruhani dan jasmani, di situ ada jiwa manusia atau keterwakilan daripada jasmani manusia yang rahasia, yang tidak berwujud dan berhampiran atau bersebelahan dengan unsur Tuhan, yaitu unsur rohani. Nah, disinilah perlunya kita memahami ilmu-ilmu di balik jasmani. Apa itu? Ilmu-ilmu rahasia Tuhan, ilmu-ilmu yang suatu gambaran. Nah, sedikit kami sampaikan, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia. Ilmu itu hakikatnya ya adalah berupa rahasia. Ilmu itu hakikatnya rahasia. Dalam diri kita adalah suatu gambaran. Gambaran apa? Gambaran metafisika, gambaran yang tidak terlihat, namun ada gambaran. Kalau di bahasa ilmiahnya ada algoritma, ada partikel-partikel seperti itu di balik jasmani manusia. Nah, ilmu itu adalah gambaran hati, artinya sesuatu gambaran yang tidak wujud. Ya, bisa disebut analisa, bisa disebut algoritma, bisa disebut metafisika, bisa disebut khayalan dan sebagainya yang bentuknya tidak wujud. Namun karena itu ilmu adalah unsur Tuhan, ya, bagian daripada kebesaran Tuhan. Nah, sebetulnya ilmu itu mutlak. Ya, mutlak artinya dia mewujud nyata sesuai dengan apa dari gambaran itu sendiri dari dalam hati manusia. Nah, kalau di ajaran agama, ya, ilmu itu yang bentuknya seperti gambaran itu, kalau di agama adalah unsur Tuhan. Apa itu unsur Tuhan? Unsur rahasianya, unsur sifatnya, unsur namanya, unsur zatnya, unsur dari kuasanya atau geraknya atau afalnya, bahasa Arabnya, ya. Dan itu semua gambaran itu mewujud ke dunia lewat proses seperti itu. Nah, di agama itu namanya ruhani atau ruh, bagian daripada unsur Tuhan. Isinya ilmu, ya disebut juga bisa ajaran, bisa juga petunjuk, bisa juga cahaya, bisa juga agama, bisa juga utusan. Kan semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan yang mengutus. Ilmu dari sisi Tuhan, ya. Cahaya ibaratnya atau petunjuk dari Tuhan, nur dari Tuhan, ya. Rohani manusia itu dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Semua yang ada di alam semesta ini semua dari Tuhan, dari sifat rahasia kebesarannya yang mewujud di dunia. Nah, itulah pentingnya
manusia di dunia ini, semua manusia di dunia ini harus mengetahui itu, ilmu rahasia, ilmu metafisika, ilmu algoritma, seperti itu, agar tahu yang rahasia itu adalah bagian daripada unsur dia dan mewujud ke dunia. Nah, hal ini akan sama dengan makalah atau bahasa yang manusia adalah rahasia Tuhan ada pada manusia. Tapi rahasia kebesarannya ya, bukan Tuhannya, rahasia kebesarannya, bagian kebesarannya itu, sehingga tahu nanti yang rahasia itu mewujud, karena rahasia itu sifat yang mewujud, sifatnya Tuhan. Nah, unsur rohani itulah kita harus ketahui, maka pasti ada ilmunya, namanya ilmu rohani, seperti itu. Nah, wajib hukumnya seluruh manusia untuk mengetahui ilmu rohani. Di manakah ilmu rohani itu berada? Kita harus mencari, kan perintah untuk mencari ilmu ya oleh setiap utusan, atau orang tua kita juga untuk diwajibkan kita anak-anak untuk mencari ilmu. Wajib hukumnya mencari ilmu rohani, ilmu Tuhan, ilmu agama. Nanti ilmu dunia itu secara wujud kita dapat ketahui. Kalau untuk ilmu dunia mudahlah kita cari. Nah, ilmu rohani ini yang penting agar mengetahui siapa sang maha rohani, seperti itu. Nah, mencari ilmu rohani harus lewat guru rohani. Kalau ilmu itu mutlak dari Tuhan, ya, maka mencari guru rohani yang mutlak pula, yang waris dari para utusan-utusan Tuhan terdahulu. Kan sudah diketahui itu utusan Tuhan terdahulu, mulai dari zaman Nabi Adam, terus nabi-nabi selanjutnya sampai Nabi Muhammad, sampai para pewarisnya yang mewarisi ilmu Tuhan, ya, ilmu Tuhan, ya. Ilmu Tuhan itu ya satu dari awal sampai kan dibawa oleh utusannya, walaupun beda-beda nama tetap satu, seperti itu. Nah, ilmu itu yang harus dicari oleh setiap manusia, ilmu Tuhan lewat guru. Nah, pasti ada tempat, ada wadah, ada alamat, seperti itu. Alamat ilmu rohani di mana? Si pembawa ilmu rohani di mana? Cari, kejar sampai bertemu dan sampai kita belajar dan praktek di tempat itu, lewat guru itu dan ilmunya itu. Ilmu yang satu dari Tuhan yang satu, dari pembawanya yang satu di dunia ini. Ini sangat penting saudara-saudaraku untuk seluruh umat manusia sedunia. Nah, jangan sampai kita tidak mengetahui ilmu Tuhan, ilmu rahasia diri sejati, maka kita akan mengetahui. Nah, pada umumnya sering kita ketahui saudara-saudaraku, umat manusia sedunia, manusia itu adalah khalifah. Khalifah itu artinya wakil, bagian daripada wakil Tuhan. Kita ini adalah manusia, ini adalah bagian daripada wakil Tuhan di dunia. Kalau namanya wakil, ya pahami ya, dengan nalar logika tinggi di dunia ini gambarannya, ilmiahnya atau analogikanya. Kalau namanya wakil, pasti kenal akan ketua, tahu akan ketua atau pimpinan, pasti bertemu. Nah, inilah pentingnya. Kita harus bertemu dengan ketua atau pimpinan kita. Seperti itu di dunia ini. Yaitu pimpinan kita, ya kan, ketua kita di dunia ini, yang pimpinan kita itu dan wakil ketua kita itu adalah wakilnya Tuhan di dunia. Pimpinan kita di dunia ini adalah wakil daripada Tuhan di dunia, dan dia adalah pemimpin para manusia di dunia. Seperti rasul-rasul terdahulu, itulah pimpinan manusia sedunia, dialah wakil Tuhan di dunia, dan kita mencari dia yang membawa ilmu Tuhan. Nah, untuk apa? Untuk kita mengetahui akan yang menciptakan kita, Tuhan. Sedangkan Tuhan di tempat yang tak terhingga, yang tak terjangkau, karena dimensional, dia maha sulit untuk kita temui, dan nggak bakal bisa bertemu dengan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Dia maha gaib, sangat sulit
maka dia membuat sistem, ya sistem bertuhan, sistem beragama, sistem kerasulan. Ada wakil dia di dunia ini. Nah itulah sistemnya. Tuhan, utusan Tuhan di dunia yang mewakili, tapi yang wujud di dunia bukan Tuhan, dia wakil atau utusan Tuhan di dunia. Di setiap zamannya ada. Nah ini harus kita cari, kita harus belajar, penting seperti itu. Nah maka kesadaran diri manusia, jiwanya harus tumbuh. Kesadaran diri, kesadaran jiwa adalah kesadaran rohani. Nah inilah yang belum diketahui oleh seluruh umat manusia sedunia. Banyak kan manusia berkata sadar, kesadaran. Kalau tidak tahu kesadaran yang sejati, kesadaran yang mutlak, nggak bakal ketemu kesadaran yang utuh. Kesadaran yang benar-benar sadar, tidak mungkin. Karena kesadaran yang benar-benar sadar adalah kesadaran yang disadarkan oleh Tuhan, bukan kemauan manusia. Nah, kesadaran kemauan manusia itu batas ambangnya adalah dunia. Seperti itu. Batasan dunia itu namanya kesadaran manusia. Dan kita harus melampaui kesadaran dunia, yaitu kesadaran akhirat, atasnya lagi kesadaran ruhani. Seperti itu. Nah, kesadaran rohani itulah kesadaran yang datang dari sisi Tuhan. Nah, maka yang menyadarkan Tuhan, kesadaran kitanya manusia hilang. Akhirnya menjadi kesadaran Tuhan. Tuhanlah, artinya Tuhanlah yang menyadarkan kita. Kalau bukan Tuhan yang menyadarkan kita, kita tidak mampu. Seperti itu, menguasai hawa manusia itu. Karena hawa manusia sangat kuat sekali. Kesadaran manusia itu terkalahkan oleh hawa manusia. Saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sini itu paham ya. Maka kesadaran manusia itu harus melampaui batas ambang dunia, harus di atasnya, namanya kesadaran rohani. Nah, kesadaran rohani ini, kesadaran jiwa ini, Tuhanlah yang mengkontrol, yang menenangkan hawa, ya. Olah akal pikir manusia, olah akil permanusianya hilang. Jadi kesadaran ruhani, kesadaran yang disadarkan oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi campur tangan Tuhan. Ya, manusianya la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan upaya. Seperti itu. Nah, inilah tugas daripada kita, tugas daripada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama dan guru-guru sebagainya. Mari kita tingkatkan kesadaran diri, kesadaran manusia, yaitu dengan kesadaran rohani. Nah, ilmunya harus ilmu rohani dan gurunya harus guru rohani, dan cari tempatnya. Seperti itu. Ini tugas daripada para tokoh, lebih khusus lagi tugas pada para tokoh agama, tokoh pemerintah, ya, tokoh negara. Jika negara ingin masyarakatnya tertata, ingin masyarakatnya mempunyai kesadaran, ada saling asah, saling asuh, saling rukun, damai, saling gotong royong untuk kesadaran diri, kesadaran jiwa, kesadaran rohani. Inilah yang diharuskan atau dipublikasikan atau disebarluaskan hal ini kepada masyarakat di seluruh dunia atau manusia di seluruh dunia. Nah, ini zamannya zaman rusak. Hal ini harus dapat kita sama-sama renungkan dan pikirkan, ya. Terutama ya bagi kita yang mendengarkan, mungkin penyampaian ini bisa bermanfaat, silahkan. Kami hanya menyampaikan saja bahwa kesadaran manusia itu hanya batas ambangnya dunia, ya, relatif, tidak mutlak, tidak kekal, ya, masih terkalahkan oleh hawa nafsu manusia. Maka harus kita tingkatkan menjadi kesadaran atasnya lagi, kesadaran rohani, kesadaran akhirat, yaitu ujungnya adalah disadarkan oleh Tuhan, kesadaran yang suci, kesadaran yang murni, kesadaran yang mutlak, yang Tuhan sendiri yang berbuat. Manusia tidak mampu. Seperti itu. Baru itu akan zero. Ya, semuanya perbuatan manusia akan dikendalikan oleh kesadaran Tuhan. Ya. Semua perbuatan manusia akan dilakukan oleh kesadaran Tuhan. Pola pikir manusia akan disadarkan oleh Tuhan. Jadi
kehidupan manusia adalah dikendalikan oleh Tuhan itu sendiri, sehingga kesadaran perilaku manusia itu adalah perilakunya kebesaran persifatan Tuhan itu sendiri pada akhirnya. Nah, itu baru dunia ini akan tertata, dunia ini akan baik, dunia ini akan damai, seperti itu. Jadi kesejahteraan pun akan ada. Nah, inilah pentingnya mulai bangkit kesadaran rohani untuk seluruh umat manusia sedunia. Tugas daripada para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua, tokoh agama, tokoh pemerintahan, dari mulai orang tua, guru-guru, ketua RT sampai dengan pemerintahan pusat, kepala negara dan sebagainya. Ini saya sampaikan khususnya kita bangsa Indonesia, karena keterpurukan moral, keterpurukan kesadaran, mari kita bangkit, cari ilmu rohani, cari guru rohani, cari tempat wadah ilmu itu berada, guru itu berada, seperti itu. Jika manusia ingin berubah untuk lebih baik dan benar dalam posisi ketentuan Tuhan, bukan baik dan benar dari sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia relatif baik dan benarnya, tapi kalau sudut pandang Tuhan itu mutlak, tidak terganggu gugat, ya, tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi tegak lurus, hak namanya, hak, perjalanan hak, hidup yang hak. Ya, kalau bukan hak tidak bisa. Maka manusia jika mengetahui ilmu rohani itu, dia akan mengerjakan yang hak, berbuat yang hak, mengambil yang hak. Selain tidak hak, dia tidak akan mengambil dan tidak akan berbuat. Seperti itu saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia. Ngobrol kali ini walaupun dalam kondisi seperti ini, tetap kita santai, menjadi perenungan untuk seluruh umat manusia sedunia. Seperti itu. Jadi kita harus bangkit rohani kita harus bangkit kesadaran rohani manusia, agar kita tahu siapa diri kita lewat ilmunya. Jadi ilmu itu adalah gambaran hati yang ada dalam diri kita, yang abstrak, yang metafisika, yang dalam algoritma itu ada dan kita wujudkan. Nah, untuk belajar ilmu rohani, ya, ilmu yang satu itu kalam kodim kalau bahasanya, ilmu kodim dalam diri manusia, ya, adanya bersemayam di kolbu atau di hati. Nah, itulah bersemayamnya ilmu dunia, ilmu akhirat. Dan semua ilmu dunia, ilmu akhirat ada di dalam hati manusia masing-masing, karena itu sudah ditanamkan oleh Tuhan yang berupa nur iman dan nur kitab, cahaya Tuhan. Seperti itu. Itu ilmu satu-satunya yang tiada tolak bandingnya. Ya'lu wa la yu'la alaih, kalau sebutan orang Islam, sangat tinggi dan tiada tolak bandingnya, tinggi sekali. Seperti itu. Ini sangat penting untuk seluruh manusia. Nah, ilmu ini dapat diraih dan dicapai oleh seluruh manusia di kalangan keyakinan apa saja. Bisa diraih oleh keyakinan agama Hindu, Buddha, Kristen, Nasrani, Kapitayan, Kejawen, dan sebagainya, dan seluruh, karena ini adalah ilmu manusia, ya. Karena kita sama manusia di dunia ini ada rohani, ya, ilmu rohani. Ada setiap agama punya ajaran guru rohani, maka inilah ajarannya, seperti itu. Satu untuk semua, satu di luar beda-beda untuk satu semua masuk. Jadi kami mengajak pada seluruh umat manusia ini dengan latar belakang keyakinan agama dan masing-masing, silahkan cari ilmu rohani, guru rohani yang satu, ya, membawa ilmu kemutlakan Tuhan. Seperti itu. Hanya satu setiap zamannya, di zaman ini juga. Seperti itu saudara-saudaraku, ya. Kami mengajak pada seluruh umat manusia sedunia dimanapun berada untuk mencari ilmu yang satu. Kami menyampaikan saja, ya, kepada saudara-saudara kami di seluruh dunia. Jika perkataan ini saya salah, mungkin tidak pas pada saudara-saudara kami yang berkeyakinan berbeda-beda apapun itu, kami tidak ada unsur lain. Kami hanya menyampaikan bahwa inilah ilmu yang dibawa oleh Isa Al-Masih, oleh Imam Mahdi, oleh
Buddha Maitreya, oleh Mesias, oleh Satrio Piningit, dan sebagainya dan sebagainya. Sesungguhnya itulah ilmu daripada beliau-beliau yang disebutkan oleh dari keyakinan masing-masing. Sesungguhnya ilmu yang turun membawa ilmu itu dengan sebutan nama pembawanya masing-masing, tapi sesungguhnya hanya satu, ilmunya satu dari Tuhan yang satu. Hanya beda zaman, sebutannya beda-beda, ya, tapi isinya satu-satu juga. Ilmu rohani buat guru rohani. Dan ada tempat dan alamatnya, cari itu agar bertemu. Manusia sebagai wakil Tuhan di dunia, dan wakil Tuhan di dunia harus ketemu ketuanya, ya, karena wakil pasti ada ketua. Nah, wakil harus bertemu dengan ketua dan berhubungan dengan ketua, karena ketua yang memberikan perintah, wakil yang menjalankan. Seperti itu. Ini nalar logika tinggi, ya, buat kita semua seluruh umat manusia sedunia. Sangat penting dan harus diketahui dan harus dicapai. Salam rahayu, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bersama kami, Basis Cahaya Hati di channel Cahaya Hati. Rahayu, rahayu, rahayu buat seluruh umat manusia sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih, sayang, rukun, dan damai untuk seluruh umat manusia sedunia.